Saya bekerja di perusahaan. Apabila saya ditanya teman-teman tentang suami, saya jawab, dulu suami saya jualan, sekarang bapak anak saya di kampung. Padahal saya sudah bercerai dengan suami saya. Saya tidak ingin teman-teman tahu status saya. Saya malu karena hanya akan menjadi bahan olok-olokan. Apakah jawaban saya yang seperti itu saya termasuk berdusta? Nah, tergantung niat jenengan. Ya, dulu suami saya jualan, pas cik tadi bojone sudah bercerai, dia tahu kalau bilang sekarang suami saya di kampung padahal wes bukan suaminya. Ini bapak. Maka mengatakan bapak anak saya. Lah iya, maka mengatakan bapaknya anak saya. Ya orang ngapusi itu. Kan dulu menjawab kan, pas ditanya dulu suami saya jualan, itu maksudnya dulu ketika masih menjadi suaminya. Kemudian jawabannya berlanjut, sekarang bapaknya anak saya di kampung. Kenapa disebut bapaknya anak saya? Coba jenengan perhatikan. Jawaban pertamanya, ini jawabannya bergandeng. Cuma yang pertama disebut suami, karena dulu masih sah. Nah, kemudian setelah koma, dia takut kalau menipu. Konsekuensi dari berkata bohong itu mendapat dosa itu tahu. Maka dijawab berikutnya, sekarang kalau dulu suami saya jualan, lah sekarang bapaknya anak saya di kampung, artinya sudah tidak jualan lagi. Lah apa menipu? Ya tidak menipu loh, suami jenengan itu ya bapaknya anak jenengan. Kalau memang anak itu terlahir dari hasil pernikahan yang sah menurut agama, maka itu juga bapaknya anak-anak. Namun tidak usah malu, qulil haq walau kana murran. Sekarang itu janda itu apa aib toh Ustaz? Janda aib itu kan menurut kacamata manusia. Zaman kekinian janda itu aib. Coba kalau janda itu aib, tidakkah panjenengan pernah berpikir, pernah merenung, ya, janda itu justru dimuliakan oleh Allah. Ibrah pelajaran yang sangat berharga. Allah perintahkan Nabi Muhammad, seorang pemuda usia 25, pertama kali menikahi siapa? Ummul Mukminin Siti Khadijah. Waktu itu Siti Khadijah janda atau perawan? Janda. Maka jangan pernah minder. Janda itu tidak aib. Itu aib menurut jenengan saja. Yang mendampingi Rasulullah, Ummul Mukminin, ibunda kita pertama kali Siti Khadijah. Beliau pada waktu itu usia 40 tahun. Beliau seorang janda. Coba kalau jenengan menganggap janda itu aib, rendah, hina, tanpa sadar jenengan merendahkan ibunda Ummul Mukminin Siti Khadijah. Beliau seorang janda. Coba dibaliklah, dibetulkan pola pikirnya. Dibetulkan pola pikirnya. Bahkan janda ini sangat dijaga oleh agama, dimuliakan. Maka Nabi kita itu kan menikahi janda-janda. Itu untuk memuliakan, dilindungi kehormatannya. Kalau ngaku umatnya Nabi Muhammad, suri toladannya Nabi Muhammad, rubah pola pikirnya. Jangan malu dengan tetangga dikatakan janda. Kalau memang janda ya katakan janda. Qulil haqq walau kana murran. Tidak perlu malu. Kenapa? Karena yang mendampingi pertama kali Rasulullah itu ibunda kita, Ummul Mukminin Siti Khadijah, beliau juga janda. Kalau jenengan berpikiran bahwa janda itu hina,
rendah, aib tanpa sadar. Jenengan juga merendahkan Ummul Mukminin Siti Khadijah. Na'udzubillah. Maka jangan malu. Dirubah sudut pandangnya, pola pikirnya. Jangan dengarkan omongan tetangga. Jangan dengarkan omongan tetangga. Tidak apa-apa. Katakan, kalau memang jenengan nyaman dengan begini, ya monggo silahkan. Namun kalau saya yang bertanya, loh bapaknya anak-anak ini bukan suaminya jenengan, akan saya kejar dengan pertanyaan itu. Kalau terkejar dengan pertanyaan itu, jenengan akan apa? Kalau malu mengakui bahwa sekarang ya sebetulnya saya sudah bercerai. Kalau malu mengakui itu, jenengan akan berbohong. Kalau yang nanya tadi mengejar dengan pertanyaan, loh kok pertama suami, sekarang kok bapaknya anak, emang ada apa? Itu kalau orang yang tanya itu mikir, dia akan kejar dengan pertanyaan. Oh dulu suami itu karena masih masih sah, masih apakah ada sesuatu sekarang sudah tidak bersama-sama lagi? Kok sekarang yang jawaban keduanya bapaknya anak saya, jangan mau jawab apa? Entek-entek bohong. Padahal cukup sekali, oh ya, dulu memang jadi suami saya, waktu jadi suami saya jualan. Lah qadarullah karena sesuatu hal, sehingga kami sekarang berpisah. Lah saat ini bapaknya anak-anak yang dulu menjadi suami saya, setelah berpisah kita bercerai, sekarang bapaknya anak-anak ini itu ada di kampung, sudah selesai. Perkara tetangga kanan kirinya membicarakan itu, ya itu urusannya, dosanya kepada Allah. Nanti tanggung jawabnya kepada Allah. Lan jenengan tidak perlu bohong, sudah cukup sekali selesai, jawab sekali. Tidak masalah. Tidak masalah, tidak perlu malu. Status, misalkan status janda. Kalau dirasa janda itu memang koyo-koyone menurut jenengan itu sesuatu yang aib, ya jangan ditulis janda. Status kawin cerai. Udah itu. Misalkan ngisi formulir apapun itu, formulir apapun, misalkan formulir untuk KTP atau apa, di situ kan ada status. Kalau ditulis janda itu dirasa kayak ora penak, ya sudah jangan ditulis janda, tulis saja kawin cerai. Kan hanya memperhalus itu. Maka tidak perlu malu. Tidak perlu malu jadi seorang janda. Wong yang duda saja juga tidak malu. Ya toh? Tidak perlu malu jadi seorang janda. Tidak ada yang membedakan di hadapan Allah di antara kita kecuali takwa. Allah tidak melihat wujud fisikmu, status sosialmu. Mau janda, mau perawan, mau istri seseorang, ibu rumah tangga atau apapun, Allah nggak lihat itu. Yang Allah lihat itu adalah hati dan amalmu. Sekalipun janda kalau taat betul kepada Allah itu mulia daripada istri seseorang namun tidak taat kepada Allah. Hina dina di hadapan Allah. Di dunia dipandang mulia oleh manusia, namun ternyata di sisi Allah dipandang hina, rendah, bahkan lebih hina daripada binatang. Sekalipun janda, namun taat betul kepada Allah, taat betul pada Rasulullah, sekalipun mata manusia di dunia memandang rendah, namun ternyata dipandang mulia oleh seluruh penduduk langit, dipandang mulia oleh Allah. Khafidatur rafi'ah idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah, jika datang hari kiamat itu kedatangannya tidak bisa tertolak, tidak bisa diragukan.
tidak bisa dicegah. Hari kiamat itu khafidatur rafi'ah, merendahkan satu golongan, meninggikan satu golongan. Ini isyarat dari Al-Quran bahwa di akhirat nanti hukum dunia di akhirat terbalik sekian ribu derajat. Ketika di dunia orang kaya raya, bukan janda, punya pangkat jabatan, dipandang manusia sebagai orang yang mulia, sekalipun tidak takwa kepada Allah dianggap mulia. Orang yang tidak kaya, tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, miskin, janda, namun dia taat kepada Allah, namun oleh manusia dianggap rendah, hina. Itu semua akan terbalik ribuan derajat. Orang di dunia sekalipun kaya, tidak janda, tidak duda, punya pangkat, jabatan, namun tidak bertakwa kepada Allah, saat di dunia dipandang mulia oleh manusia, di akhirat dipandang rendah, hina, dina oleh Allah, tidak direken oleh Allah. Terbalik, khafidah, menjadi rendah derajatnya di hadapan Allah. Sekalipun di dunia orang itu tidak kaya, tidak punya pangkat, jabatan, janda, duda, miskin, ya, dipandang rendah, hina oleh masyarakatnya, namun dia bertakwa kepada Allah, meski di dunia dihinakan oleh manusia, namun di akhirat rafi'ah, dipandang mulia oleh Allah. Nah, tinggal pilih mana. Maka jangan malu, tidak perlu malu, tidak perlu malu, tidak perlu malu sebagai seorang janda. Janda, aib, hina, itu kan pikiran manusia yang tidak ngerti. Manusia-manusia bodoh hanya akan menganggap seorang janda itu rendah.